Coaching itu demi kepentingan klien, bukan demi kepentingan dia sendiri. Misalnya. Halo teman-teman, kembali lagi di Dunia Leadership dan Coaching, channel yang membahas tentang seputar leadership dan coaching. Sebelum kita lanjut untuk topik berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah teman-teman, hari ini tuh aku punya topik yang menarik loh. Topik itu tentang cowok idaman. Bukan, maksudku coaching yang ideal. Emang cowok doang yang ideal, coaching juga ada yang ideal. Maksudnya coach yang ideal. Tapi sebelum itu kita panggil dulu Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo ya. Ya, halo. Ya. Apa kabar Coach? Ya, kabar baik. Nah, jadi gini Coach, kan ibaratnya sebagai wanita saya pengen punya cowok yang ideal. Apakah Coach juga ada yang ideal nih? Cara mencari atau coach yang ideal tuh gimana sih? Menjadi coach yang ideal tuh gimana sih? Oke, jadi kalau ya namanya juga ini ya profesi ya pasti perlu ada attitude, sikap yang ideal itu seperti apa sih gitu ya. Kalau di core kompetensinya coaching berbasiskan ICF itu ada yang namanya coaching mindset. Jadi coaching mindset itu adalah mindset yang harus dimiliki oleh seorang coach yang ini ya, yang efektif gitu. Sehingga dia bisa melakukan coaching dengan baik gitu ya, dengan yang beretika dan baik juga gitu ya, dan efektif kepada kliennya. Jadi ada gitu sikap atau mindset seorang coach yang ideal gitu ya. Ada. Itu mindset yang efektif saat menjadi coach berarti. Betul. Ya. Itu mindsetnya apa aja tuh? Ada 4 kalau ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu yang pastinya adalah seorang coach itu harus punya mindset. Yang pertama adalah client center. Client center. Iya, client center. Apa tuh maksudnya? Client center itu dia punya mindset bahwa yang kliennya lah yang menjadi ininya dia ya, pusat ininya yang menjadi perhatian dia gitu loh. Pusat perhatiannya disitulah, makanya ada partnership gitu ya. Agenda ditentukan oleh klien, juga coach bisa menjaga kerahasiaan klien. Semua itu dilakukan karena dia punya mindset bahwa ya dia harus menservis kliennya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Client center itu. Client center gitu. Berpusat kepada klien dengan mindset memperlakukan. Iya gitu. Jadi meng-coaching itu ya karena memang agendanya klien, bukan agendanya dia misalnya. Coaching itu demi kepentingan klien, bukan demi kepentingan dia sendiri misalnya gitu. Itu adalah client center. Demi kepentingan klien ya berarti ya. Kalau yang mindset kedua apa tuh Coach? Yang mindset kedua karena dia client centered, dia juga harus mempunyai mindset yang fleksibel ya. Seorang coach itu fleksibel, artinya fleksibel itu adalah dia yang ininya lah ya, yang salah satu hal yang mudah dicerna adalah ketika bang coaching itu dia harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kliennya gitu kan, dengan keinginan kliennya, dengan agenda klien, tidak hanya menggunakan satu cara aja gitu ya. Jadi dia harus bisa adjust dirinya sesuai dengan kondisi coachingnya saat itu dengan klien gitu ya. Mengadjust kondisi coachingnya dengan klien. Iya gitu. Jadi metode coachingnya, cara mengcoachingnya, gitu, cara bertanyanya apapun gitu ya. Dia tetap harus bisa adjust, fleksibel. Semua itu demi kebutuhan kliennya. Misalnya kliennya di tengah sesi coaching berubah topiknya, goalnya ya dia harus bisa fleksibel gitu misalnya. Atau macam-macam. Macam ya, jadi fleksibel itu ya gitu. Jadi itu demi kepentingan klien juga kan gitu. Berarti tadi kan 4 nih, kita udah 2 nih, 2 mindset. Yang mindset pertama itu client center, yang kedua itu fleksibel.
Iya. Nah, oke. Kalau yang ketiga apa tuh, coach? Curious. Oh, curious. Curious itu adalah apa ya? Bukan kepo ya. Kalau kepo bukan itu kan kepo. ingin tahu yang negatif ya. Orang bilang kalau curious itu kan dia ingin tahu tapi yang positif gitu ya. Ingin tahu tentang kliennya gitu. Jadi artinya dia betul-betul tertarik untuk mendevelop mendevelop kliennya gitu. Kemudian juga karena dia curious, itu akan membantu dia untuk bisa dengan aktif mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan baik gitu loh. Curious itu berarti bikin lebih aktif ya, coachnya ya. Dalam bertanya, mendengarkan gitu. Oh, kayak gitu. Berarti yang ketiga ini curious. Kalau yang keempat apa tuh, coach? Keempat open minded ya, open lah gitu. Open, terbuka. Ya, terbuka bahwa terbuka bahwa dia juga gak perfect gitu kan. Dia juga perlu improvement gitu ya. Makanya kalau di ICF itu seorang coach itu harus menerus belajar gitu. Mengembangkan diri, nggak hanya puas karena dia sudah SEC, PCC, MCC gitu ya. Tapi dia terus develop diri sendiri tanpa batas gitu ya. Tadi yang keempat open minded ya. Tadi kan coach ada ngomongin gelar nih ICC, PCC. Coach ini apa sih gelarnya kalau boleh tahu, coach? Ya, jadi seorang coach mungkin udah pernah dibahas ya di yang sebelumnya. Jadi kalau coach berbasiskan ICF itu ada kredensial istilahnya, sertifikasi lah gitu ya. Kredensial yang level yang paling awal itu kan SCC, Associate Certificate Coach. Kemudian PCC, Professional Certified Coach. Kemudian yang level yang paling advance itu adalah MCC, Master Certified Coach. Masing-masing ada persyaratannya yang harus dilalui dan ada ujian-ujiannya juga gitu. Oh, kalau misalnya nih udah MCC ya tadi ya, apakah mereka tetap belajar terus? Oh iya, harus gitu. Kenapa? Karena gelar-gelar atau kredensial tersebut kan tidak seumur hidup. Dia ada masa kadaluarsanya. Setiap 3 tahun sekali harus diperpanjang gitu ya, seperti halnya SIM gitu ya. Nah, cuman persyaratan untuk memperpanjang itu bukan hanya sekedar bayar gitu ya, tapi dia harus menunjukkan bahwa selama 3 tahun itu dia selalu mengembangkan dirinya gitu. Jadi harus ada bukti bahwa selama 3 tahun itu dia belajar terus menerus minimal 40 jam. Wah, banyak banget ya dalam 3 tahun. Nggak banyak gitu ya. Dalam 3 tahun gitu. Jadi dia harus menunjukkan bukti-bukti bahwa dia sudah belajar selama 3 tahun itu minimum 40 jam. Belajar apa aja? Tentu belajar berkaitan dengan coaching. Iya, ya. Bener. Kalau belajar memasak, belajar pantomim nggak ada hubungannya gitu kan. Iya, benar. Oh ya, coach, aku ada pertanyaan nih, tapi sebelum aku bertanya, aku mau kasih sesuatu dulu ya ke teman-teman ya, coach. Boleh. Ya. Disaksikan dulu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang coaching, kebetulan banget nih, Corpora Consulting akan mengadakan National Coaching Forum yang bertemakan Empower and Grow Through Coaching yang akan dibawakan oleh 10 coach dengan topik yang berbeda-beda. Pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2022 live via Zoom. Nah, kalau mau tahu nanti di Coaching Forum akan bahas apa aja sih? Kalau kalian tertarik dan ingin mendaftar, bisa hubungin aku Mavis di 0812 8214 1910. Nah, coach, aku mau nanya nih, tadi kan 4 mindset sukses efektif coach ya. Yang pertama client center. Oh iya, client center. Yang kedua fleksibel, ketiga curious, keempat open minded. Nah, aku mau nanya coach, apakah 4 mindset ini hanya untuk coach atau bisa untuk semua orang? Ya, sebetulnya untuk leader juga perlu ya. Oh, untuk gitu. leader perlu juga. Zaman sekarang ya. Jadi kan udah eranya berubah nih, generasinya juga yang dipimpin berubah. Tuntutan zamannya udah berubah. Jadi mindset seorang leader juga harus berubah gitu ya. Dan ternyata mindset leader coach ini, mindset coach yang efektif ini ternyata bisa dipakai sebetulnya ya, atau bermanfaat juga untuk digunakan sebagai mindset leaders di zaman ini gitu ya. Kalau client center mungkin sekarang mungkin bisa diadaptasi ini ya, dimodifikasi menjadi team center atau karyawan center. Oh, beda lah ya, tergantung suasana ya, konteksnya. Kalau yang fleksibel, curious, open itu ya bisa dipakai terus sih gitu. Berarti ternyata 4 mindset ini ternyata bukan hanya untuk coach doang ya, semua untuk leader-leader pun juga bisa. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar coaching, yang coach, kalau mau belajar coaching di mana sih?
Ya, kalau belajar coaching silakan cari lembaga pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF gitu ya. Salah satunya di kita www.corporaconsulting.com. Silakan cari di sana pelatihan coaching berbasiskan ICF. Oh gitu. Oke, kalau buat teman-teman yang pengen mempraktekkan ini langsung, bisa belajar juga nih di Corpora ternyata ya. Terus kalau mau tahu info lebih lanjut tentang coaching, bisa aja langsung di subscribe channel kita di Dunia Leadership dan Coaching. Saya pamit undur diri dulu, Mas Faria dan Saya Aditya Mijaya. selamat tinggal, bye-bye.